Anda itu dari mana ceritanya? Ini praduga tak bersalah, apalagi unsur pidana Anda bawa ke politik, Anda bawa ke ideologis. Bukan mancing dia gila untuk pancing ngukuli, bukan. Telah banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang banyak diprotes di media sosial. Dia kan peselancar. Dia tahu banyak orang gak suka sama dia. Itu manusia tidak tahu diri. Bukan masalah dia dokter yang tidak tahu diri, tidak paham dengan ilmu politik kenyataan. Kok dia mau datang ke tempat seperti itu, tempat terbuka? Itulah tidak ada niat dipenuhi tidak saja. Bapak ini kan katanya ahli hukum, tapi kok nggak bisa menghargai orang berbicara? Pak Damai ini kan memang seolah-olah semua punya hak untuk praduga tidak bersalah, tapi dia telah melakukan aksi-aksi prejudis terhadap Ade Armando. Dia pelapor hanya pada satu kasus misalnya, tapi dia membaca ada 10 perkara yang tidak naik. Bukan ini berarti kita perkecil aja, wujud ada 170, ada 11 April, begitu. Bukan berarti Ade Armando ini orang-orang punya hak untuk mengeksekusi dia dan menyiksa dia di jalanan. Orang-orang yang statusnya tersangka sampai hari ini kasusnya tidak jalan banyak. Eki Sujana juga, Bakhtiar Nasir juga pernah jadi tersangka. Apakah dia kemudian orang-orang punya hak untuk mempersekusi dia di jalanan? Tidak, semua orang hak untuk dilindungi. Ini adalah orang-orang radikalisme yang menjadi korban politik yang kemudian melakukan persekusi terhadap orang lain berbasis kebencian. Sekarang apakah orang-orang yang ada di sini ada faktor rencana tadi, dolus? Dicurigai adalah kawan-kawan Ade Armando yang kita tahu sebagai dalam garis politiknya bahwa orang-orang tersebut mendukung Jokowi 3 periode. Dia tidak. Kalau bicara politik, bicara duga-dugaan, apakah tidak mungkin itu kawan-kawan Armando yang membawa dia ke sana? Mana mungkin ada orang mau menjadi seorang pemancing, seorang pemancing pasang badan untuk datang ke kelompok yang sudah tahu akan mengeroyok dia. Dia kan seolah-olah pasang badan, gila apa? Saya tidak setuju dengan teori ini ya sebenarnya. Tidak mungkin dia itu mau menjadi seorang pemancing, datang ke tengah kerumunan hanya untuk rela digebukin orang sebegitu banyaknya. Ini menurut saya nggak masuk akal, dan ini menurut saya ini omong kosong. Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi, menilai insiden penganiayaan terhadap dosen Universitas Indonesia Ade Armando sebagai bukti kalau ada kelompok radikal berkeliaran di lokasi demo 11 April 2022. Islah menegaskan kelompok radikal menyusup jadi penumpang gelap di kegiatan tersebut dan memanfaatkan kehadiran Ade Armando di lokasi sebagai ajang balas dendam. Mereka juga oleh Polda Metro Jaya dipastikan bukan mahasiswa. Menurut Islah Bahrawi, apa yang menimpa Ade Armando ini adalah bukti kelompok radikalisme berhasil menyusup ke dalam berbagai gerakan politik. Dia menyebutkan demo 11 April 2022 telah dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk tujuan politik kotor untuk mendiskreditkan pemerintah. Islah menegaskan insiden tersebut menjadi PR bagi institusi kepolisian agar tidak terulang. Kata dia, ini bisa menimpa siapa saja, bisa menimpa rakyat biasa, bisa menimpa kawan-kawan yang lain yang selama ini menyuarakan kedaulatan negara, yang selama ini menyuarakan tegaknya Pancasila. Oleh karena itu, Islah Bahrawi mengajak seluruh masyarakat Indonesia agar memperkuat tali persatuan untuk NKRI. Mereka yang sengaja memanfaatkan kelompok radikal tersebut harus diperangi dengan narasi positif dan siapapun tidak boleh terprovokasi. Islah juga berharap masyarakat sadar kalau bangsa Indonesia saat ini sedang diganggu oleh kelompok radikal. Mereka juga sengaja dimanfaatkan oleh partai politik tertentu untuk menaikkan elektabilitas mereka. Partai tersebut selalu jualan agama demi menghasut akal sehat masyarakat. Ini adalah peringatan bagi kita semua bahwa kelompok seperti ini tidak boleh hidup di negeri ini. Tidak boleh mereka itu menguasai bangsa ini. Mari jangan berikan ruang bagi mereka di 2024. Partai-partai yang selama ini menunggangi agama untuk berkuasa. Bengkas Islah Bahrawi. Berarti dia tidak peka bahwa orang banyak yang nggak suka sama dia. Terbukti sudah jadi tersangka 7 tahun belum naik. Nah itu kalau mau digariskan politik tadi, udah waktu yang tidak normal. Nah, jadi begitu. Yang datang Ade Armando, dia tidak peka, dia telah melakukan tindak pidana verbal.
saya ini persoalan lain ya. Kalaupun misalnya Pak Damai ini adalah pelapor dari Adi Armando dan perkaranya tidak jalan-jalan, ini tidak kemudian orang-orang tidak merasa berhak untuk melakukan penginjakan pemukulan Makanya jangan dikaitkan dengan politik di jalan raya. Jangan Jadi dikaitkan sama menurut saya, jangan. Pak, Bapak ini kan katanya ahli hukum, tapi kok nggak bisa menghargai orang berbicara? Persoalan ini harus dilihat secara jernih bahwa bagaimanapun ini adalah atas kebencian yang dijalankan, kemudian orang melakukan penganiayaan terhadap siapapun yang tidak disukai. Ini yang saya melihat pada tataran itu. Menurut saya, inilah asas kebencian itu. Ini adalah radikalismenya yang terjadi di situ. Dan ini ada faktor ideologis juga terjadi di situ. Dia meneriakkan takbir, lalu dia melakukan penyiksaan terhadap Adi Armando. Nah, ini adalah dua hal kepentingan itu yang harus kita garis bawah. Namun Ketua Mujahid 212 Damai Hari Lubis memprotes keras saat pengeroyokan Adi Armando dikaitkan dengan paham takfiri alias mudah mengkafirkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT. Damai menilai peristiwa tersebut masuk pada pelanggaran tindak pidana umum. Menurutnya BNPT tidak perlu ikut campur soal pengeroyokan tersebut karena tindak pidana tersebut domain kepolisian, bukan domain Badan Penanggulangan Terorisme. Penganiayaan terhadap Adi Armando itu pidana umum, domain Polri atau penyidik kepolisian. Ngapain BNPT komen yang tidak ada urusannya? Kasus penganiayaan terhadap Adi Armando, kok mengapa dikaitkan dengan paham takfiri segala? Katanya kepada populis.id pada Rabu 13 April. BNPT jangan mendulang ikan di air yang keruh, jangan nyari panggung yang malah membuat masalah semakin melebar, sambungnya. Ia heran ketika sebagian pejabat publik negara menghimbau menjaga kesabaran demi kesucian ibadah puasa, namun yang terjadi BNPT malah berusaha terus memancing sentimental umat, bahkan diduga memecah belah umat di bulan Ramadan. Sebaiknya Direktur BNPT tidak melahirkan isu kontroversial yang justru beda kapasitas dan kualitas atau bukan ranah BNPT, namun sengaja mempublis pernyataan yang dapat berakibat timbulkan perpecahan, ucapnya. Ia menyarankan alangkah baiknya lembaga BNPT dibubarkan saja, atau setidaknya Presiden Joko Widodo segera pecat Direktur BNPT ini. Kata dia, BNPT salah satu lembaga yang kurang kredibel, oleh karena diisi oleh tenaga-tenaga yang tidak memiliki kredibilitas. Sehingga pola kerjanya tidak tepat sasaran, karena kurang profesional dan tidak proporsional, malahan bisa menambah produksi Islamophobia sebagai benalu yang ada di sekitar Jokowi, ucapnya. Di sisi lain, Damai Lubis menegaskan bahwa agar kasus Adi Armando tidak terulang lagi, penegak hukum harus adil. Semua masyarakat kedudukannya sama di depan hukum, tidak boleh dibeda-bedakan, termasuk juga Denny Siregar, Abu Janda, Eko Kuntadi. Semua harus diperiksa oleh pihak kepolisian berdasarkan laporan masyarakat yang sudah dibuat. Sebab jika melihat kasus Adi Armando seolah-olah dia kebal hukum. Ade tersangka atas ucapannya tentang membaca Al-Quran bisa menggunakan langgam hip-hop tapi tidak ditindaklanjuti. Inilah yang membuat masyarakat marah sehingga rawan terjadi keadilan jalanan, pungkasnya. Mengenai anggapan Adi Armando kebal hukum, pada dasarnya sudah dijelaskan bahwa kasus yang menimpa Adi Armando terbilang cukup lemah. Oleh karena itu kasus-kasus tersebut tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian.